Oke, jadi di sini ada 6 rekomendasi base TH13 yang bisa kalian coba gunakan. Dan untuk semua link dari base-nya itu ada di deskripsi video, guys. Base nomor 1. Oke, nah di sini gue ada sebuah rekomendasi base TH13 yang bertipe asimetris. Lalu berikutnya mungkin akan ada sebuah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan base asimetris itu? Ya bisa dibilang sih simpelnya di mana posisi penempatan bangunan pada sebuah base itu bersifat tidak teratur, dengan tujuan yaitu agar base-nya tidak terlalu mudah untuk dibaca oleh lawan. Dan adapun salah satu kelebihan dari tipe base seperti ini, yaitu dapat memaksa lawan untuk berpikir ulang mengenai penurunan pasukannya. Karena melihat formasi base ini yang tidak seimbang, kesalahan sedikit saja itu bisa berdampak besar kepada rute pasukan lawan nantinya. Dan oh ya, selain itu juga di sini jika kita lihat untuk posisi bangunan pertahanan krusialnya seperti Eagle Artillery, Ketapel, Inferno Tower, dan juga X-Bow kita ini itu bisa gue bilang lumayan tergolong aman lah ya penempatannya, dikarenakan melihat adanya penjagaan dari tembok dan juga area spasi kosong. Tentunya dengan begitu kita dapat mencegah untuk pasukan lawan menghancurkan bangunan pertahanan krusial kita itu tadi dengan cepat. Jadi ya ada sedikit waktulah gitu bagi pertahanan krusial kita untuk menyerang pasukan lawan. Dan selain itu juga base dengan tipe asimetris seperti ini lebih berkemungkinan besar untuk memecah pasukan lawan. Dan pada akhirnya bisa aja pasukan lawan itu gagal untuk mendapatkan objektif utama pada base kita ini. Nah, adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan minion super atau juga Golem Ace. Base nomor 2. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH13 yang bertipe ring base. Dan adapun secara singkat untuk penjelasan dari ring base itu adalah di mana kita menempatkan segala aspek krusial kita itu pada pusat base. Dan pada konteks base ini adapun bangunan krusial yang kita fokuskan untuk lindungi itu seperti Eagle Artillery, Ketapel, Inferno Tower, dan juga tentunya Town Hall. Nah, lalu berikutnya disusul dengan penjagaan dari tembok yang berlapis dan juga area spasi kosong. Dan tentunya yang paling penting tidak lupa juga penjagaan dari segala macam jebakan yang kita miliki. Jadi ya bisa dibilang ini lumayan berlapis lah gitu pengamanannya. Nah, lalu berikutnya salah satu kelebihan dari base yang bertipe ring seperti ini yaitu sangat memungkinkan sekali bagi lawan yang menyerang base kalian nantinya itu akan hanya bisa mendapatkan maksimal 1 bintang saja. Terlebih lagi kepada lawan yang bermain pasukan keroyokan atau spam, diantaranya seperti witch ataupun naga. Karena di sini jika kita berfokus pada penempatan Town Hall yang berada di pusat base ini, itu bukan tidak mungkin jika pasukan lawan nantinya akan sangat kesusahan untuk menargetnya, karena melihat bangunan area luar kita ini yang semuanya berdekatan. Jadi jika lawan tidak dapat melakukan pembersihan dengan benar pada bangunannya, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukan lawan ke depannya hanya akan fokus mengelilingi area luar base kita ini saja, tanpa bisa mengakses area base bagian dalam kita itu tadi. Nah, adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH13 yang mungkin jika harus dikasih nama yaitu adalah base jebakan TH. Dan tentunya diberi nama seperti itu bukan tanpa sebuah alasan ya. Karena di sini jika kita berfokus untuk melihat pada area Town Hall kita ini, gua rasa dengan nama seperti itu udah paling pas lah ya. Karena jika lawan sampai terpancing untuk memulai rute penyerangannya dari area Town Hall sini, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan banyak yang mati di awal serangan. Dan itu secara tidak langsung juga dapat membuat tugas dari pertahanan area terjauh dari TH kita ini menjadi lebih ringan tentunya, karena hanya akan menghadapi dari sisa-sisa pasukan lawan yang selamat dari banyaknya tumpukan jebakan pada area Town Hall kita itu tadi. Jadi bisa gue simpulkan untuk kalian yang mungkin pengen lebih berfokus untuk membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya itu supaya berpotensi sangat tinggi hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja, maka tipe base seperti inilah jawabannya. Dan adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan Golem Ace atau juga Lava Ace. Base nomor 4.
Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH13 yang sebenarnya sih masih tergolong sama dengan base nomor 1 sebelumnya, yaitu base dengan tipe asimetris. Jadi mungkin di sini gue nggak harus jelasin panjang lebar lagi lah ya mengenai konsep dan kelebihan dari tipe base ini, karena sebelumnya sudah gue jelaskan pada pembahasan base nomor 1 sebelumnya. Nah, tapi mungkin di sini gue lebih kepada pengen memperjelas bahwa base dengan tipe asimetris seperti ini sangatlah bagus untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah tata letak untuk pertahanan yang lebih serius. Semisal mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan war clan, karena pada tipe base yang asimetris seperti ini ada beberapa kelebihan yang bisa kalian pertimbangkan. Di antaranya seperti dapat lebih membuat bingung pasukan lawan, dan penempatan yang strategis untuk bangunan pertahanan krusial kita, dan juga lumayan efektif untuk menahan serangan dari Queen Walk dan mengurangi efektivitas terhadap serangan pasukan keroyokan. Dan terakhir yaitu bisa adaptif terhadap berbagai macam serangan. Nah, jadi dengan segala aspek barusan, base ini sangatlah mungkin untuk membuat lawan salah perhitungan dalam menyerang, dan menjadi lebih sulit tentunya untuk mendapatkan 3 bintang. Nah, lalu adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan minion super atau juga golem ace. Base nomor 5. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base TH13 yang menerapkan tema simetris. Jadi ini tuh kebalikannya dari base nomor 1 dan 4 barusan. Nah, jadi singkatnya untuk tipe base yang simetris seperti ini, ya dia memiliki tampilan yang seimbang antara masing-masing sisi base. Entah seperti penempatan bangunan maupun penempatan jebakannya. Dan sebenarnya juga ada beberapa kelebihan dari kondisi seperti itu. Salah satunya yaitu dapat lebih memungkinkan untuk pertahanan kita tersebar secara merata, dan tentunya dapat menutupi kelemahan dari salah satu sisi tertentu. Jadi bisa dibilang gak akan ada celah yang lumayan cukup signifikan untuk menjadi jalan masuknya pasukan lawan, karena melihat penyebaran bangunan pertahanan kita yang terdistribusi secara merata pada masing-masing sisi base. Dan terkhusus untuk base yang satu ini itu bisa gue bilang juga untuk bangunan pertahanan krusialnya itu sebenarnya juga agak lumayan susah untuk ditarget oleh pasukan lawan. Terlebih lagi bagi pasukan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat, karena melihat untuk beberapa bangunan yang ada di sekitar pertahanan krusial kita itu tadi yang semuanya berdekatan. Jadi bisa aja itu malah membuat kayak pasukan lawan akan terus menjauhi pertahanan krusial kita itu tadi. Dan adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastil, kalian bisa isi dengan golem ace atau juga titan elektro. Base nomor 6. Oke, terakhir di sini anggap aja untuk base ini kayak semacam base pelengkap lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base lebih unik gitu kan, ya gua rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang lumayan bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 13 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian dalam menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya.